Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Shalom, saudara terkasih. Saya percaya kita semua berbahagia dapat bertemu kembali dalam kesempatan ibadah hari Tuhan pada hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, hari yang sangat diberkati, hari yang dikuduskan oleh Tuhan untuk kita semua dapat datang di hadapannya. Biarlah kita dapat datang dengan penuh kerinduan untuk mendengar firman-Nya, dan saya percaya kita semua akan termasuk pada orang-orang yang disebutkan firman Tuhan berbahagia. Amin. Sebentar lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lewat pujian ini biarlah nama Tuhan ditinggikan, dan biarlah dengan penuh syukur kita nyanyikan setiap lirik dari pujian tersebut. Dan kita percaya Tuhan hadir di dalam hati kita semua. Dan sebelum kita memuji, saya mau mengajak kita semua menundukkan kepala kita, dan kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur di hari ini kami dapat datang kembali di hadapan-Mu melalui ibadah hari Tuhan yang kudus. Kiranya kami semua dapat menjaga seluruh hari Sabat ini kudus di hadapan-Mu. Bapa, kiranya kami dapat membawa seluruh korban syukur kami, seluruh ibadah kami pada hari ini sepenuhnya berkenan kepadamu. Allah Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan, karena kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa hadirat-Mu. Bapa, tolong kami yang begitu lemah, sehingga seringkali kami jatuh dalam ketidaktaatan. Kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ini, dan biarlah ada pertobatan sejati di hati kami. Khususnya melalui firman-Mu kami dapat sepenuhnya bertobat dan diubahkan jadi semakin serupa dengan Engkau. Allah Bapa, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau bertahta atas pujian umat-Mu. Biarlah Engkau hadir dalam setiap hati jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Kiranya Engkau menirik setiap hati kami dan mengangkat setiap beban berat dunia ini. Dan biarlah setiap kekhawatiran kiranya dapat dengan segera diusir keluar. Dan kiranya ya Bapa, Engkau mencurahkan berkat sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami semua dapat dipersiapkan untuk menerima firman hidup yang berharga pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah. Dan kami mohon kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Biarlah kita yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru setiap hari. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang menanti Tuhan, naik terbang seperti Raja Wali. Orang yang menanti Tuhan, naik terbang seperti Raja Wali.
Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Hanya Dia yang layak menerima semua puji dan sembah kita. Pujian yang penuh dengan kasih karunia telah memberkati kita semua. Saudara, kiranya memuji Tuhan bukan hanya sebuah momen atau sebuah waktu saja, tetapi kiranya setiap saat hati kita dan mulut kita penuh pujian kepada Allah Bapa kita. Amin. Nah saudara, kita akan masuk dalam doa teduh. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita merenungkan setiap firman yang akan disampaikan, dan saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan dan memberkati kita semua. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pengakuan iman rasuli, sebuah statement yang dinyatakan oleh 12 Rasul Yesus Kristus sebagai dasar iman yang kokoh berdasarkan firman Tuhan yang akurat. Dengan penuh hikmat, saudara, sambil tetap berdiri, kiranya kita semua dapat memperkatakan statement ini dengan penuh iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk dengan hati yang tetap berfokus kepada Tuhan. Saat ini kita akan saling bertanggapan. Dalam bertanggapan ini kita akan saling memperkatakan firman Tuhan secara bergantian. Nah, kiranya saudara kita dapat berpartisipasi bergiliran memperkatakan firman ini, dan saya percaya firman Tuhan akan membangun iman kita semua. Amin. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya.
lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis dari madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Amin. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara, biarlah firman ini digenapi dalam kehidupan kita semua. Biarlah Tuhan menaruhkan kerinduan yang besar, agar Taurat Tuhan menjadi kebutuhan dasar yang menuntun kita untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, sepenuhnya berfokus pada firman yang akan disampaikan. Nah saudara, pada kesempatan ini, kami masih akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang yang dapat merangkum firman Tuhan pada hari ini. Cukup sebanyak 5 kalimat saja. Saudara dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah, dan rangkuman yang terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk menerima sebuah buku dari seri Sejarah Penebusan, ditambah sebuah tumbler cantik dengan tema Sejarah Penebusan. Jadi jangan kehilangan fokus saudara. Semoga kita semua dapat mengikuti firman ini dari awal sampai akhir dengan penuh konsentrasi. Jadi kita bisa berpartisipasi dalam program ini dan kita mendapatkan kesempatan untuk menerima hadiahnya. Jadi siapkan catatan saudara supaya saudara tidak ketinggalan. Sebelumnya saudara, KUR akan mempersembahkan pujian. Saya percaya ini adalah nyanyian yang penuh dengan kasih karunia. Karena ini adalah sebuah doa yang bermelodi yang dinaikkan. Kiranya ini menjadi doa kita juga yang membuka jalan firman dapat hadir dalam hati kita. Amin. Ku
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu sampai hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengizinkan kami untuk kembali beribadah di hari Tuhan yang Kau kuduskan ini. Kiranya Bapa melalui ibadah ini, tolong curahkan kasih karunia-Mu yang besar, sehingga ada kebangkitan rohani yang besar, yang menguatkan kami, yang menumbuhkan kehidupan iman kami yang lemah ini, menjadi semakin kuat, semakin dewasa. Dan Bapak tolong bangkitkan segala aspek kehidupan kami, dan berkatilah dan sembuhkanlah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak tolong ingat bangsa negara kami yang kami cintai, Indonesia. Tolong pulihkan bangsa kami Bapak. Selamatkanlah bangsa kami. Biarlah kerajaan Allah digenapi di bangsa kami ini. Bapak, tolong kiranya Roh Kudus yang memimpin ibadah hari ini dan memimpin firman hari ini, agar menghasilkan buah-buah yang lebat dan tetap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara semua. Firman hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 1-2, saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Inilah firman Tuhan. Amin. Saudara, ayat firman hari ini memberitahu bahwa ada perlombaan yang wajib bagi kita. Nah, saudara, kata perlombaan di sini bahasa Yunaninya adalah agon, yang artinya pertandingan, perjuangan. Nah, kata ini digunakan untuk seperti perlombaan olahraga atletik khususnya. Nah, di zaman itu atlet yang bertanding mereka harus menderita dengan hebat. Mereka harus mengalami kesakitan, berjuang, bersusah payah dengan sangat melelahkan. Nah, saudara, kata ini dipakai untuk perlombaan jasmani maupun secara rohani juga. Nah, jadi kata agon di sini dipakai dalam pertandingan kehidupan iman saudara dan saya masing-masing. Mari kita baca di 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau irkarkan irkar yang benar di depan banyak saksi. Nah, dikatakan kita dipanggil untuk bertanding, untuk berlomba, berjuang dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup kekal yang Tuhan sudah berikan. Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan hidup kekal ini. Karena kenapa saudara? Karena kalah dalam pertandingan iman kita. Nah saudara, melalui Salomo, seorang yang diberikan hikmat terbesar oleh Tuhan, dia mengajarkan bahwa semua perlombaan atau perjuangan untuk menggapai hal selain iman, semuanya adalah sia-sia. Nah, jika kita tidak berlomba dalam iman, pada akhirnya saat kita harus meninggalkan dunia ini, kita akan paling menyesal saat itu. Nah, maka dari itu Yesus mengatakan ekspresi orang-orang di neraka, mereka meratap dan menggertakkan gigi. Ini adalah tanda penyesalan yang terbesar. Nah, sebaliknya, orang yang bertanding dalam pertandingan iman sampai akhir, semua kesusahan, penderitaan, perjuangan, dan susah payah yang dilaluinya tidak sia-sia satupun. Tidak sia-sia. Bahkan Tuhan memberikan mahkota dan upah yang sangat besar kepada orang-orang yang menjalani perlombaan sampai akhir. Nah, maka penting sekali agar kita tidak salah berjuang dalam hidup ini, saudara. Nah, sambil kita berjuang, kita harus sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah, mari kita baca di Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
Nah saudara, ada satu kesaksian dari pendeta yang sangat terkenal, yaitu pendeta Moody. Dia dulunya adalah tukang semir sepatu. Tapi dia dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menginjil lebih dari 1 juta orang dalam hidupnya. Ini sungguh luar biasa kan saudara. Nah beberapa jam sebelum ia meninggal, pendeta Moody mendapat penglihatan. Yaitu kemuliaan yang menantinya di kerajaan Allah. Nah lalu ia bangun sebentar dan berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dia berkata seperti ini, dunia mundur dan di depanku sorga sedang terbuka. Nah anaknya yang berdiri di samping tempat tidur pendeta Moody ini berkata sambil menangis, ayah sedang mengigo. Nah waktu itu pendeta Moody berkata, ya bukan, aku tidak sedang bermimpi. Aku telah masuk ke dalam pintu sorga. Nah, anak-anak beriman yang ada di tempat itu sedang melihat aku, menantikan aku. Nah lalu beberapa waktu kemudian, tepat sebelum nafas terakhirnya, dia meninggalkan pesan seperti ini. Hari ini adalah hari kemenanganku, yaitu hari di mana aku memakai mahkota kemenangan. Nah, ini sungguh mulia. Nah maka bagaimana agar saat kita mengakhiri kehidupan kita, kita bisa menang. Dan kita tidak berjuang dengan sia-sia atau salah berjuang saudara. Nah kita harus selalu bersandar pada Allah Bapa kita yang memberikan kemenangan kepada kita sehingga kita bisa menang dalam perlombaan iman ini. Ya, mari kita baca sama-sama di 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Nah kita semua harus menang, amin saudara. Nah untuk memperoleh kemenangan, apa yang harus kita lakukan? Dan perlombaan seperti apa yang harus kita jalani? Nah yang pertama, kita harus berlari dengan arah yang akurat. Nah sebelum Saulus menjadi Paulus, dia nggak sadar bahwa Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya sudah dinubuatkan di Alkitab. Nah sehingga Saulus menganiaya Yesus. Ya, mari kita baca ini di Kisah 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilkia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dikatakan Saulus giat bekerja untuk Allah. Nah motivasi Saulus ini dia bekerja keras, motivasinya hanya untuk Tuhan saudara. Tapi kerja keras dan antusiasnya kepada Tuhan itu salah. Sehingga dia malah menganiaya jemaat kudus yang percaya yang ini sama dengan menganiaya Tuhan. Melawan atau menghambat pekerjaan Tuhan. Nah meskipun antusias Saulus itu sangat besar, tapi antusias itu tidak mengarah kepada Yesus. Nah jadi antusias untuk Tuhan, kerja keras untuk Tuhan yang bahkan disertai dengan hati yang tulus. Nah ini saja belum cukup saudara. Karena kita harus tahu arahnya dengan akurat. Nah seperti orang yang dalam perlombaan lari. Orang tersebut berlari dengan sekuat tenaga dan paling cepat sekalipun. Tapi jika arahnya salah, maka percuma, gagal. Nah, cepat berlari sekalipun, jika arahnya salah, itu percuma kan saudara. Kita tidak boleh berlari tanpa tujuan dan tanpa arah. Nah, jalan ke sorga adalah perjalanan yang harus kita tempuh dengan akurat. Kita harus punya penuntun, GPS, yaitu firman Tuhan. Sehingga kita bisa dituntun sampai tempat tujuan. Nah, jadi sampai saat ini kita sudah tahu bahwa dan kita sudah belajar bahwa hal kita bertanding dalam kehidupan iman ini, kita harus berlari dengan arah yang akurat. Nah, dan ada lagi saudara, kita harus bertanding menurut peraturan-peraturannya. Ya, mari kita baca ini di 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Lalu poin kedua, kita akan lihat bahwa kita harus tetap berlari sampai garis akhir. Ya, tetap berlari sampai akhir.
Kita semua harus sampai garis finish, saudara. Tempat tujuan terakhir. Nah, dalam perlombaan lari, seperti perlombaan lari estafet. Nah, biasanya pelari yang paling cepat ini ditempatkan di paling terakhir, saudara. Supaya jika pelari-pelari yang sebelumnya ketinggalan, si pelari yang terakhir yang paling cepat ini bisa mengejar ketinggalan tersebut. Nah, dan tentu saja tongkat estafetnya harus diteruskan dan tidak boleh dilepaskan. Nah, sama halnya kehidupan iman kita, seperti perlombaan lari estafet. Saudara, ada seorang pelari yang menerima tongkat estafet iman dari para nabi di Perjanjian Lama, lalu dia membuka jalan pekerjaan Tuhan yang baru. Nah, siapa pelari ini, saudara? Tugasnya dia ini seumur hidup melayani Yesus dengan kekudusan. Nah, siapakah dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis yang tugasnya bersaksi tentang Yesus, yang mempersiapkan jalan untuk Yesus. Nah, saudara, awalnya Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus dan dia bersuka cita karena Yesus. Nah, karena Yohanes hidup di zaman Yesus dan secara langsung menyaksikan Yesus, maka Yesus berkata, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang paling besar dari antara semua orang yang dilahirkan. Nah, luar biasa sekali Yohanes Pembaptis. Dia adalah pelari terakhir yang datang dengan membawa roh dan kuasa Elia. Nah, dia adalah utusan Tuhan yang sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Seluruh nabi bernubuat tentang Tuhan yang datang ke bumi, tapi seluruh nabi tersebut semuanya hanya bernubuat tanpa bertemu, tanpa melihat Yesus, saudara. Tapi hanya Yohaneslah yang bernubuat tentang Yesus secara langsung. Ya, Yohanes hidup secara langsung bersama-sama dengan Yesus. Jadi betapa luar biasanya Yohanes Pembaptis ini. Nah, tapi apa yang Yesus katakan tentang Yohanes Pembaptis yang luar biasa ini? Yesus berkata seperti ini mengenai Yohanes Pembaptis. Ya, mari kita baca ini di Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, orang yang Yesus maksudkan di sini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, kenapa Yesus mengatakan ini, saudara? Karena Yohanes Pembaptis tidak berlari sampai akhir di jalan yang harus ditempuhnya. Yohanes Pembaptis tersandung saat berlari di garis akhir. Ya udah mau nyampe tapi tersandung. Nah, Yesus memperumpamakan Yohanes Pembaptis sebagai buluh yang digoyangkan angin kian kemari di padang gurun. Nah, mari kita baca ini di Matius 11 ayat 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Nah, jadi Yesus memperumpamakan Yohanes Pembaptis sebagai buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Nah, buluh di sini bahasa Yunaninya adalah kalamos, yang artinya tongkat pengukur atau pengukur. Nah, jadi maksudnya Yohanes Pembaptis ini adalah pedoman bagi banyak orang yang tugasnya menuntun jalan yang benar, yaitu yang jalan yang seharusnya, yaitu jalan kepada Yesus. Dia seharusnya menuntun orang-orang kepada Yesus. Nah, sama seperti Nuh yang adalah orang benar yang Tuhan pakai sebagai petunjuk jalan kebenaran di zamannya. Nah, Yohanes Pembaptis yang tugasnya menuntun orang-orang kepada Yesus, tapi dia tersandung menjelang mencapai garis akhir. Alkitab tidak berkata bahwa Yohanes Pembaptis telah menyelesaikan tugasnya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya. Nah, jadi artinya bukan diselesaikan dengan sepenuhnya, saudara. Nah, tapi dikatakan hampir, ya, hampir mengakhiri, yang artinya belum. Ya, mari kita baca ini di Kisah 13 ayat 25. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Dikatakan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya. Nah, kata menunaikan tugas bahasa Yunaninya adalah dromos, yang artinya perjalanan atau lomba lari. Karena Yohanes Pembaptis tidak menyelesaikan perlombaannya. Dia melewatkan Yesus maupun melewatkan kabar keselamatan. Nah, sambil Yohanes berlari, dia menjadi ragu, saudara. Apakah jalan ini benar?
Nah karena Yohanes Pembaptis ragu, dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Tolong tanya kepada Yesus, apakah engkau yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah kenapa Yohanes menanyakan ini saudara ketika dia ada dalam penjara? Karena dia ragu kan. Kalau tidak ragu maka tidak akan bertanya. Dan kita bisa lihat tindakannya. Apakah Yohanes Pembaptis ini mengikuti Yesus dan menyuruh semua pengikutnya mengikuti Yesus? Tidak kan saudara? Tugas Yohanes adalah menjadi saksi, mempersiapkan jalan agar orang-orang Israel datang dan percaya kepada Yesus. Nah di Alkitab saudara, seorang saksi yang menyaksikan Tuhan ini disebut atau diperumpamakan sebagai bulan. Ya, bulan tidak memiliki terang dari diri sendiri, tapi hanya mendapat pantulan cahaya dari matahari kan saudara. Nah jadi terang Yohanes Pembaptis ini adalah terang yang sementara dan terang yang sejati. Sumber terang tersebut adalah Yesus yang disimbolkan sebagai matahari. Nah terang Yohanes Pembaptis hanya menyaksikan kepada terang yang sejati, terang yang kekal yaitu Yesus. Nah saat itu ada banyak orang yang diajar firman oleh Yohanes Pembaptis. Dan banyak sekali orang yang dibaptis dan digembalakan oleh Yohanes Pembaptis. Nah catatan sejarah mencatat ada 300.000 pengikut Yohanes Pembaptis. Bayangkan gereja yang jemaatnya 300.000 ini adalah gereja yang sangat besar. Nah tapi masalahnya orang-orang tetap tinggal kepada Yohanes Pembaptis dan tidak pergi kepada Yesus. Kenapa saudara? Karena Yohanes Pembaptis tidak menuntun mereka kepada Yesus. Dirinya sendiri pun tidak datang dan mengikuti Yesus. Seperti murid-murid Yesus yang lain mengikuti Yesus. Nah maka Yesus merintih mengenai ini. Di Yohanes 5 ayat 35 sampai 39. Mari kita baca. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Saudara, Yohanes kehilangan tugas misi dirinya. Pada akhirnya dia menyimpang dari tugasnya. Dan tidak bisa menyelesaikannya. Nah dia ditangkap, dipenjara dan akhirnya mati. Dan karena ini Yesus harus menyingkir ke Galilea. Nah, mari kita baca di Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Nah di sini kata menyingkir adalah anakoreo dalam bahasa Yunaninya yang artinya mundur dalam istilah militer. Nah kenapa Yesus mundur seperti ini saudara? Karena Yohanes Pembaptis dipenjara. Karena Yohanes tidak melakukan pekerjaannya lagi. Nah jadi kehendak Tuhan yang seharusnya maju ini malah mundur. Nah jadi apa alasan Yohanes Pembaptis dipenjara dan dibunuh saudara? Karena Yesus? Bukan. Karena dia menegur Herodes. Ya ini sebenarnya bukan tugas Yohanes. Tugasnya adalah mempersiapkan jalan untuk Yesus. Membawa banyak orang kepada Yesus tapi dia malah melakukan hal yang lain. Nah maka kita semua jangan sampai kita berhenti menjaga kehidupan iman kita. Jangan kita berhenti melakukan pekerjaan Tuhan di tengah jalan saudara. Tapi biarlah kita bisa menyelesaikannya sampai garis akhir. Ya berlari sampai garis finish. Mari kita baca di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin.
poin besar ketiga kita akan lihat saudara bahwa kita harus berlari dengan membawa kabar baik Injil. Nah saudara, perjalanan atau perlombaan kehidupan iman kita ini adalah kehidupan yang maju ke hadapan Tuhan. Ya apa artinya? Kita semua harus kembali kepada Tuhan pada akhirnya kan saudara. Nah saat kita kembali kepada Tuhan, dikatakan di Hosea 14 ayat 1 dalam terjemahan aslinya itu seperti ini. Kembalilah kepadaku dengan membawa firman. Nah jadi kita semua harus tetap berlari sampai akhir tanpa melepaskan Injil. Nah di zaman Daud saudara, ada perang yang sangat besar antara pasukan Absalom dengan pasukan Daud. Jadi ini bukan perang melawan musuh dari bangsa lain, tapi perang saudara. Ini sungguh mengenaskan. Nah waktu itu pasukan Absalom dikalahkan oleh hamba Daud di hutan Efraim. Nah dicatat di 2 Samuel bahwa di hari itu yang dibantai totalnya sekitar 20.000 orang. Nah Absalom yang melarikan diri, dia menaiki sebuah keledai melarikan diri. Nah rambutnya panjang saudara, dia saat perjalanan dia tersangkut pada pohon tarbantin. Dan ketika ia tergantung seperti itu di udara, Yoab menusuk dan membunuhnya dengan pisau. Nah lalu seorang Kus diberikan tugas untuk memberi kabar ini kepada Daud. Nah tapi ada seorang yang bernama Ahimaas saudara. Dia adalah seorang anak imam besar Sadok. Dia juga ingin cepat-cepat membawa kabar kemenangan ini kepada Raja Daud. Dia begitu antusias. Dia berlari dengan sangat cepat mendahului orang Kus yang sudah berlari di depannya. Yang sebenarnya orang Kus ini sudah ditugaskan untuk memberi kabar. Nah kalau kita perhatikan saudara, Ahimaas ini berlari dengan arah yang akurat. Dan berlari sampai akhir kan saudara. Nah akhirnya dia lebih dulu tiba dibanding orang Kus. Tapi lucunya Ahimaas tidak bisa memberikan kabar kepada Daud. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan benar. Ya dia gak tahu mau ngomong apa, mau memberi kabar apa. Nah jadi Ahimaas tidak membawa berita yang Raja Daud inginkan. Sedangkan orang Kus dia berhasil membawa pesan kepada Daud. Yaitu membawa berita sedih tentang kematian Absalom, anak yang Daud kasihi. Nah maka kesimpulan firman hari ini saudara. Yang pertama, dibandingkan berlari dengan antusias, kita harus berlari dengan arah yang akurat. Lalu yang kedua, kita harus berlari sampai garis finish, sampai akhir. Lalu yang ketiga, kita harus berlari sambil membawa apa saudara? Kabar Injil Tuhan, firman Tuhan. Nah ketika kehidupan kita dijalani seperti ini sampai akhir, maka kehidupan yang bagaikan perlombaan ini tidak sia-sia. Nah, Rasul Paulus berkata, dia berlomba sambil berpegang kepada firman kehidupan. Sehingga perlombaannya tidak sia-sia. Jadi satu-satunya hal yang tidak akan menjadi sia-sia dalam dunia ini saudara. Saat kita berlari bersama-sama dengan firman. Nah maka penting sekali untuk kita terus-menerus merenungkan firman setiap harinya. Nah, Alkitab mencatat sejarah pekerjaan penebusan Tuhan. Ya walaupun ini peristiwa-peristiwa yang dicatat sudah berlalu. Tapi sebenarnya ini adalah contoh, cermin dan peringatan umat kudus di akhir zaman. Nah di hari akhir untuk mengingatkan kita dan mempersiapkan kita kepada akhir zaman. Tuhan telah memberikan Alkitab kepada kita. Alkitab diberikan supaya kita bisa masuk sampai ke tanah perjanjian sorga. Nah maka pada akhirnya saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Agar kita semua tetap berlari dengan arah yang tepat, dengan arah yang akurat sampai akhir. Sambil membawa firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita tidak sia-sia dan akhirnya kita semua bisa masuk dalam pelukan Allah Bapa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih untuk firman-Mu hari ini yang membangunkan dan membangkitkan iman kami semua. Bapa tolong ampuni sampai hari ini ternyata kami belum antusias, kami bahkan salah antusias menjalani kehidupan ini. Bapa tolong ampuni kami semua. Biarlah kami dapat sungguh-sungguh menjalani kehidupan berlari di arah yang akurat. Biarlah dalam setiap harinya dalam kehidupan kami, setiap jam, bahkan setiap detik yang kami lakukan, yang kami jalani. Biarlah semuanya tidak ada yang sia-sia belaka. Tapi biarlah kami dapat sungguh-sungguh berlari bersama-sama dengan firman Tuhan. Sehingga kami semua menjalani kehidupan yang berkenan
sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semuanya tidak sia-sia. Dan Engkau memberikan berkat upah yang besar, bahkan mahkota kehidupan kepada masing-masing kami. Bapa, tolong berkati seluruh jemaat kudus-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, tolong tumpang tangan kepada masing-masing kami. Sehingga seluruh sakit penyakit disembuhkan, seluruh permasalahan dapat diselesaikan, dan kuasa dan mujizat Tuhan dicurahkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tolong terus tumbuhkan iman kami. Biarlah melalui ibadah hari ini kami dapat semakin dekat, kami dapat semakin kuat dan dewasa di hadapan Tuhan. Biarlah iman kami dapat bertumbuh sampai akhir. Biarlah kami tidak menyerah dalam menjalani kehidupan iman, khususnya dalam beribadah. Biarlah kami tekun beribadah sampai akhirnya, Bapa. Dan Bapa, kami mau menyerahkan seluruh doa ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kita telah menerima kasih karunia firman yang sungguh berharga. Saudara, kiranya Tuhan memeteraikan firman ini dalam hati kita semua, sampai firman ini digenapi dalam kehidupan kita. Biarlah semakin hari kita semakin menanggalkan manusia lama kita dan terus mengenakan manusia baru melalui firman yang kita terima. Puji Tuhan. Nah, kita sebentar lagi akan memberikan persembahan. Saya percaya kita semua telah mempersiapkannya dengan penuh sukacita. Kiranya kita dapat terlibat dalam pekerjaan besar yang sedang Tuhan kerjakan melalui persembahan yang akan kita berikan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih karunia, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan. Kiranya kami semua dapat diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman. Dan tolong kami ya Bapa, agar kami dapat terus diubahkan menjadi semakin serupa dengan firman-Mu. Dan Allah Bapa, kiranya sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang telah kami persiapkan sebelumnya. Tolong Engkau mau memakai setiap persembahan kami ini untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Tolong berkati setiap tangan yang memberikan. Kiranya berkat kelancaran dalam setiap aspek dicurahkan kepada jemaat-Mu. Kiranya Kau hadir dalam setiap rumah tangga dan menyelesaikan setiap permasalahan dan hambatan. Dan setiap sakit penyakit jasmani rohani disingkirkan. Sehingga sukacita surgawi turun melimpah dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Saudara, saya akan menyampaikan warta pada hari ini. Pertama, jadwal ibadah hari Minggu, ibadah hari Tuhan yang dilakukan secara online akan ditayangkan setiap hari Minggu jam 7 pagi. Saudara bisa mengikutinya lewat aplikasi YouTube di channel GPBSI Bandung. Supaya kita tidak ketinggalan, saudara dapat menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng. Jangan lupa juga tekan tombol jempol ke atas, tanda bahwa saudara diberkati dengan program ini. Terima kasih. Lalu ibadah hari Tuhan yang dilakukan secara onsite akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi di Jalan Raya Lembang nomor 15 Bandung. Saya mengundang bagi saudara semua yang berada di daerah Bandung dan sekitarnya untuk hadir beribadah bersama-sama di dalam bait suci Tuhan dengan menggunakan protokol yang baik dan benar. Bagi saudara yang masih khawatir beribadah secara onsite, perlu kami infokan saudara bahwa ibadah di GPBSI Bandung dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah dan kami sungguh-sungguh menjaga protokol ini dengan sangat ketat, sehingga kita semua dapat beribadah dengan aman. Warta yang kedua, ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu secara onsite jam 12.30 siang. Sekali lagi kami infokan, kami sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan ini saat ibadah sekolah minggu ini berlangsung, sehingga setiap anak-anak dan orang tua yang mendampingi dapat beribadah dengan aman. Warta yang ketiga, saudara jangan lewatkan pelajaran Alkitab melalui seri sejarah penebusan karangan Pendeta Abraham Park setiap hari Selasa jam 7 pagi melalui YouTube di channel GPBSI Bandung. Warta yang keempat, kami mengundang saudara semua untuk bergabung dalam komsel virtual yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Khusus untuk kaum wanita, komsel diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Dan khusus untuk kaum pria, komsel diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam. Saudara yang rindu untuk bergabung dalam komsel ini bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar.
Nah saudara, saya percaya kita semua akan diberkati melalui pujian, kesaksian, dan juga kita akan menerima kasih karunia firman yang berharga di Komsel ini. Dan kita juga bisa berfellowship dengan teman-teman secara aman melalui aplikasi Zoom. Warta yang kelima, ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Rabu secara onsite di gedung GPBSI Jalan Raya Lembang nomor 15, jam 7.30 malam. Di tengah-tengah minggu kita dapat datang di hadapan Tuhan dan dikuatkan melalui firman-Nya. Ini adalah sungguh kesempatan yang sungguh berharga. Saya mengajak saudara semua untuk bergabung dalam ibadah ini dan menerima kasih karunia yang besar. Warta ke-6, kami membuka kelas pelajaran online sejarah penebusan. Bagi saudara yang rindu untuk belajar seri sejarah penebusan, perlu kami infokan kelas ini diadakan secara rutin dan sistematis. Dan yang paling penting saudara, kelas pelajaran ini gratis. Bukan itu saja, peserta yang mengikuti pelajaran online ini akan mendapatkan buku seri sejarah penebusan dan sertifikat. Jadi tunggu apa lagi saudara? Saudara bisa segera bergabung dengan menghubungi nomor yang tertera pada layar ini. Berikutnya saya akan membacakan Rambu Iman tahun 2021, yaitu gereja yang mewujudkan pemulihan besar di dalam sejarah penebusan dengan iman yang naik terbang bagai Raja Wali. Nah saudara, jika saudara mempunyai pertanyaan, permohonan doa, saudara jangan sungkan untuk menghubungi kami melalui pesan WhatsApp di nomor yang tertera di layar ini. Nah, sekali lagi kami mengingatkan kembali untuk saudara menuliskan rangkuman firman Tuhan yang baru saja kita terima pada hari ini sebanyak 5 kalimat saja pada kolom komentar di bawah. Saya berharap saudara menjadi salah satu pemenang daripada sebuah buku dari seri sejarah penebusan dan tumbler yang bertemakan sejarah penebusan. Nah yang terakhir saudara, jangan lupa untuk bergabung melalui sosial media kami, yaitu Instagram di @gpbsi_bdg dan YouTube di channel GPBSI Spasi Bandung. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan doksologi dan akan menerima doa berkat. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa, serta tuntunan, penghiburan, kuasa, dan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami semua untuk berlari dalam perlombaan iman dengan akurat sampai akhir sambil membawa firman Tuhan ke hadapan Tuhan. Biarlah berkat ini menyertai saudara semua yang menyembah hari ini, memberkati seluruh aspek kehidupan saudara, pekerjaan, usaha, kesehatan, anak-anak, keluarga, bangsa, negara, dan Gereja Bukit Sion Indonesia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.